Apa kabar guys? Semuanya sehat-sehat? Saya mendoakan kalian selalu sehat walafiat. Akhir-akhir ini cukup ramai dibicarakan tentang memakai masker. Bapak Presiden kita Joko Widodo mengatakan 70% masyarakat Indonesia belum memakai masker. Saya sebagai bagian dari masyarakat, apabila belum memakai masker dikaitkan dengan ketidakdisiplinan, itu artinya 70% masyarakat Indonesia tidak disiplin. Tentunya telinga saya pun terasa panas. Kebijakan PSBB digantikan oleh new normal, di mana new normal kita boleh beraktivitas, melakukan kegiatan sehari-hari dengan mempertimbangkan atau memperhatikan protokol kesehatan. Sementara itu, seperti kita ketahui, adanya new normal itu lebih ditekankan karena pertimbangan ekonomi. Ketika PSBB sangat terasa, ekonomi lumpuh, lesu, masyarakat tidak bisa melakukan banyak aktivitas, terutama untuk mencari rezeki, misalnya berdagang, bahkan bekerja. Guys, saya akan menayangkan video YouTube yang disiarkan Kompas TV. Itu judulnya Corona Indonesia Maju, yang dibawakan oleh Rosi. Untuk lebih jelasnya, mari kita tonton bersama. Video YouTube ini sebenarnya sebuah wawancara dan cukup panjang, durasinya hampir 1 jam. Itu wawancara Rosi bersama wawancara Rosi dengan Pak Muhadjir Effendi, yaitu Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, serta Santia Ma'ruf, seorang pekerja seni, komika gitu. Juga dengan Profesor Wiku Adhisa Smiko, juru bicara Satgas COVID-19. Nah, di situ dibahas secara tuntas lah, cukup panjang lebar tentang ketidakdisiplinan. Nah, sementara itu saya terus terang hanya menayangkan sedikit, itu pun dari awal saja. Kenapa cuma sedikit? Kebetulan ini hanya untuk kebutuhan kepentingan yang mendukung tayangan channel saya ini. Makanya bila guys ingin lebih jelas, silahkan menontonnya di YouTube, di channel Kompas TV. Memasuki usia kemerdekaan yang ke-75 tahun, begitu banyak masalah di depan mata. Kita sedang diuji. Apakah kita bisa menjadi bangsa pemenang? Inilah Rosi, Corona, Ujian Indonesia Maju. Kenapa Mas kagak pakai masker? Hah? Belum.
kita survei yang kita lakukan di 70% belum memakai masker. Kita optimis bahwa dengan segera ditemukannya vaksin ini, kita bisa melakukan vaksinasi kepada seluruh rakyat. Empat Agustus lalu, Presiden Jokowi menandatangani Impres nomor 6 tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19. Disiplin dan penegakan hukum menjadi kata kunci. Mengapa? Apakah bangsa ini memang begitu lemah dalam disiplin untuk sehat bersama? Itu demikian guys tentang video YouTube yang saya ambil sedikit. Menurut pendapat saya, banyak hal ya kenapa masyarakat belum sampai memakai masker. Itu karena kalau saya perhatikan lingkungan sekitarnya itu masyarakat itu menganggap terasa aman, itu menganggap aman. Pandangan seperti ini itu memang kebanyakan di desa-desa, di pedesaan, di mana memang di pedesaan kebanyakan zonanya zona hijau. 3 bulan lalu juga saya pernah mendengar itu dari orang, kalau tidak salah dia mengatakan begini, wah, corona itu penyakit orang kota, penyakit orang kaya, di desa mah nggak akan ada corona. Nah, dengan pandangan seperti itu, otomatis masyarakat pun kenapanya tak begitu khawatir tentang wabah corona itu. Ada juga yang menganggap ya corona itu adalah sebuah konspirasi. Pandangan ini juga datang dari beberapa selebritis yang menganggap bahwasannya itu merupakan konspirasi. Jadi semacam ciptaan aja ya, itu sebenarnya corona itu bohong, kayak gitu. Bahkan sebenarnya masyarakat umum juga banyak yang berpandangan seperti itu. Bahkan beberapa bulan lalu juga saya pernah mendengar juga gitu dari orang ya, waktu itu orang itu ngobrol dengan saya, cuma siapa, nggak tahu siapa orangnya. Kebetulan itu emang pas di desa gitu ya. Dia mengatakan kepada saya, wah, corona itu mau ulah-ulah China, datangnya aja dari Wuhan. Bahkan ada juga yang mengkaitkan dengan agama itu. Jadi agama yang satu dengan lain. Itu yang mengatakan itu ketika diberlakukan tidak diperbolehkannya sholat Jumat. Mereka mengatakan, wah, ini mah masa
salat Jumat dilarang, sementara agama lain, tempat-tempat ibadah di agama lain tidak. Guys, di mana saja berada, saya juga melihat banyak perbedaan pandangan ya di masyarakat dalam mensikapi wabah corona. Nah, setiap kebijakan-kebijakan yang dilakukan atau dikeluarkan oleh pemerintah itu memang tak begitu ditanggapi. Masyarakat itu tak peduli, atau mungkin a priori lah gitu lah. Padahal memang pemerintah sendiri tentunya membuat kebijakan itu atas pertimbangan sana sini. Tapi mungkin karena memang pandangan masyarakat tersebut tidak dianggap serius, ya akhirnya masyarakat pun yang berpandangan tersebut cuek-cuek saja. Guys, saya akan menayangkan lagi 2 video, kebetulan hasil syutingan tim channel saya. Yang pertama tentang acara 17-an ya, 17-an di salah satu RW. Nah, mari kita tonton bersama. Nah, sekarang saya akan juga menayangkan video yang kedua, yaitu kegiatan di pasar tradisional. Yang saya syuting kira-kira jam 6 itu, pas mereka siap-siap untuk pulang, karena mereka itu rata-rata pedagang malam yang datangnya kira-kira jam 2 atau setengah 3. Mari kita saksikan, guys.
Aku nggak mau. Jawab tahu yang macam ini. Oh. Kedua video tersebut merupakan yang pertama kegiatan 17-an salah satu RW dan kegiatan di pasar tradisional yang ada di daerah tertentu yang tentunya tidak bisa saya sebutkan namanya. Dari kedua video tersebut nampak hanya sebagian kecil saja yang memakai masker. Dan tentunya yang belum memakai masker itu di tempat lain pun saya pikir banyak juga. Nah, sekarang bagaimana solusinya agar masyarakat itu memakai masker tentunya? Pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menjelang tanggal 17 tersebut yang biasa dilakukan kepala negara di depan anggota dewan. Untuk pidato kali ini beliau secara khusus menekankan tentang wabah corona, yang pada akhirnya kita sebagai bangsa harus tetap optimis, semangat. Adanya wabah corona merupakan kebangkitan baru bagi bangsa untuk Indonesia lebih maju. Bagaimana pelaksananya agar masyarakat bisa memakai masker? Menurut pendapat saya, untuk ciptakan kedisiplinan, tentunya kita harus gencar, ya, baik Satgas Covid maupun pemerintah buat kebijakan itu harus gencar mengkampanyekannya. Seperti kata Bapak Presiden juga akan mencoba dilakukan step by step, satu persatu dari ketat protokol kesehatan itu. Nah, yang pertama itu ya, bagaimana masyarakat mau memakai masker, terutama saat keluar rumah. Dalam hal ini tentunya pemerintah harus lebih optimal lagi memberdayakan aparat, terutama aparat desa, dari kepala desanya hingga ke RT. Harus lebih dinamis lagi. Tentunya terutama di pedesaan, tokoh masyarakat, tokoh agama harus lebih banyak berperan. Kenapa? Karena terus terang aja, kalau saya perhatikan, tokoh masyarakat dan tokoh agama itu sangat berpengaruh terhadap masyarakatnya. Linmas, Satpol PP juga tentunya akan lebih bagus kalau mau door to door ke kampung-kampung. Publikasi lewat media, baik televisi, koran, majalah, media sosial, tentunya harus gencar. Namun begitu,
tim pengawasan pun juga harus ada. Karena apa? Untuk menghindari penyalahgunaan untuk menghindari penyalahgunaan kepercayaan. Ya itulah guys. Semoga bermanfaat apa yang saya tayangkan ini. Insya Allah tayangan berikutnya saya akan menampilkan tayangan yang menarik.